Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya Nur Hayati, salah satu dosen pendidikan agama Islam yang ada di kampus STKIP PGRI Pacitan. Berikut saya akan memaparkan dari rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah yang menjadi pokok bahasan-bahasan yang nanti selama satu semester seperti itu. Oke, pendidikan agama Islam ini adalah sebagai mata kuliah wajib kampus yang dimana memiliki kompetensi dasar sebagai mahasiswa mampu menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu menghargai perbedaan. Kemudian sebagai mata kuliah wajib kurikulum, pendidikan agama Islam memiliki 2 SKS yang di sini wajib diambil oleh mahasiswa semester 1. Kemudian metode yang akan saya gunakan nanti adalah dalam pendidikan agama Islam itu ada PJBL, artinya adalah Project Based Learning. Jadi di sini ada pendekatan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, ya, mendorong mereka untuk belajar melalui pengalaman yang nyata dan pemecahan masalah yang terkait dari kehidupan sehari-hari. Jadi nanti mahasiswa itu terlihat aktif dalam proyek-proyek yang menantang. Kemudian mengembangkan keterampilan mereka berpikir kritis, kreatif, kemudian kerjasama, serta memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian capaian lulusan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Yang pertama, di sini untuk S1-nya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian yang S2 untuk menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, kemudian etika. Kemudian yang ketiga, di sini capaian lulusannya mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian yang keempat, di sini capaian lulusannya menghargai keberagaman budaya, kemudian pandangan, kemudian agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian yang kelima, untuk capaian lulusannya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada mampu menunjukkan sikap menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Kemudian untuk capaian mata kuliah pada mata kuliah pendidikan agama Islam, jadi ada beberapa yang harus dicapai dalam mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang religius, di mana dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran itu dengan berdoa. Kemudian mahasiswa mampu memahami pentingnya beretika dalam kehidupan sehari-hari, dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan sehari-hari seperti memiliki rasa tanggung jawab, menghargai, dan menghormati orang lain. Kemudian mahasiswa mampu menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi dalam mata kuliah PAI ini diharapkan nanti mahasiswa dapat mendapatkan pembekalan, ya, untuk pengembangan wawasan pemikiran keislaman,
kemudian sebagai bekal mereka dalam mengembangkan disiplin ilmu serta cakrawala berpikir mahasiswa tentang pengetahuan agama Islam. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat memahami agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan menjadi sarjana muslim yang profesional. Kemudian konsep bertuhan sebagaimana determain dalam pengembangan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Kemudian peran masjid dalam membangun umat yang religius, spiritualitas, sehat secara jasmani, rohani, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Oke, kemudian adapun pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ada yang pertama ada agama Islam dalam membangun manusia seutuhnya dan sarjana profesional. Yang kedua itu pokok bahasanya konsep bertuhan sebagai determain dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga ada membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi yang modern. Yang keempat ada peran masjid dalam membangun umat yang religius spiritualitas. Kemudian kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Kemudian ada 3 dosa besar dalam pendidikan. Ya, kemudian memberikan Islam di Indonesia agar Islam itu dirasa sebagai kebutuhan hidup bukan sebagai beban. Yang seterusnya yang ke-9 ada Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi untuk mewujudkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Kemudian seterusnya nanti karena ini adalah mata kuliah wajib kurikulum, maka nanti ketika metodenya menggunakan PJBL maka mahasiswa di pertemuan ke-10 itu ada presentasi perencanaan tugas proyeknya. Kemudian pertemuan selanjutnya pelaksanaan tugas proyek, kolokasi, kemudian dan untuk pertemuan terakhir itu ada presentasi hasil dan evaluasi seperti itu. Kemudian untuk tugas ya ada tugas-tugas dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, ada tugas individu. Tugas individu ini seperti keaktifan dalam artian di sini ada kehadiran tepat waktu, presensi kehadiran, ya, menanya, menjawab dan lain sebagainya, itu masuk keaktifan. Kemudian ada juga tugas kelompok. Tugas kelompok ini terkait membuat makalah nanti dipresentasikan dalam bentuk kelompok, bisa 2 sampai 3 mahasiswa. Kemudian ada tugas kelompok akhir semester, di mana tugas kelompok akhir semester ini nanti juga ditentukan dari kelompoknya dan sesuai dengan judul nanti yang telah disusun seperti itu. Dalam penilaian untuk mata kuliah pendidikan agama Islam mengacu pada kurikulum yang ada di kampus, ada 6 kategori. Yang pertama ada tugas proyek, di situ ada 30%. Proyek ini adalah nanti dilaksanakan pada akhir semester, dan untuk partisipasi itu ada 20%. Partisipasi ini artinya adalah kehadiran tepat waktu, kemudian presensi kehadiran, ada menanya, menjawab, kemudian menambah jawaban dan menyanggah dan lain sebagainya. Untuk tugas ini 10%. Nah, nanti tugas akan diberikan setiap selesai mata kuliah gitu ya. Kemudian ada kuis itu 10%, UTS 10% dan ujian akhir semester itu 20%. Gitu ya. Dan sumber belajar untuk mata kuliah pendidikan agama Islam itu ada Abdullah Hakim tahun 2000 Hukum Perkawinan Islam Jakarta Pustaka Setia. Kemudian ada Abdullah Hasan untuk tahunnya 2002 Fikih Munakahat Jakarta Pustaka Setia. Ada Abdul Ahmadi dan Nur Salim 2008 itu dasar-dasar pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi. Harun Nasution Filsafat Agama Jakarta Bulan Bintang. Kemudian ada Khairul Anwar tahun 2000 Ilmu Mawaris, dan Nurdin DKK 2015 ini pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi terbitan Gahalia Indonesia.
Oke, terima kasih, itu pengantar dari kontrak kuliah selama 1 semester dengan mata kuliah pendidikan agama Islam yang menjadi mata kuliah wajib kurikulum dan harus diikuti oleh semua mahasiswa pada semester 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah praktek mengajar di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ya, tentunya pada kesehatan kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dengan mata kuliah pendidikan agama Islam ya. Dan semoga teman-teman mahasiswa semuanya prodi pendidikan informatika saat ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada suatu aral apapun. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam tetap curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan lantaran agama ya yakni agama Islam, dan yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di yaumul kiamah. Dan semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman mahasiswa, untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, supaya apa yang kita lakukan dalam 1 jam pembelajaran nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak lupa untuk kita berdoa dahulu. Pak Ketua, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Teman-teman mahasiswa, oke, sekarang kita menuju pada materi selanjutnya ya. Karena kemarin di awal pertemuan kita telah membahas tentang pengantar pendidikan agama Islam. Oke, kemudian pada hari ini nanti kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Yang pertama adalah agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Oke, sebelum kita menuju pada materi tersebut, di dalamnya nanti kita selami bagaimana agama Islam itu dalam pengembangan manusia kemudian menjadikan sarjana muslim yang profesional. Tentunya kita sebagai umat Islam ya, semuanya tidak lupa kita harus mengenal apa itu agama. Lantas kita coba merefresh dulu dari materi-materi kita yang lalu ya, terkait dari pengertian agama secara menyeluruh itu apa gitu ya. Oke, teman-teman mahasiswa, coba saya satu mahasiswa saja ya untuk merefresh dari materi-materi kita yang lalu. Mas Wisnu, ya Mas Wisnu. Oke, apa agama secara keseluruhan gitu ya? Agama adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang disertai ajaran, ibadah, dan aturan bagi para pemeluknya. Iya, terima kasih. Beri aplaus buat Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Jadi agama secara keseluruhan tuh itu gitu ya. Jadi bagaimana kita ini percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Yang dimana kepercayaan itu kan tadi sudah kita bahas, di Indonesia ada berapa? 6. Gitu. Semuanya percaya gitu ya. Tapi kepercayaan itu di dalamnya pemeluknya itu melakukan sebuah ritual. Nah, ritual itulah yang dinamakan sebuah agama. Oke, berarti di situ lebih
segampangnya kita untuk mempelajari ya, berarti ada 3 kategori, gitu ya. Yang pertama ada, saya tulis di sini ya, ada agama Islam. Kemudian yang kedua, di sini ada poin siapa? Manusia seutuhnya. Yang ketiga ada profesional. Oke, sarjana muslim profesional. Baiklah, kita berangkat dari agama Islam dulu. Gitu ya. Agama Islam, tadi agama secara keseluruhan kita sudah tahu semuanya. Jadi bagaimana kita, konsepnya adalah percaya kepada Tuhan, yang dimana kita ini akibat dari kepercayaan itu adalah kita melakukan sesuatu ritual. Nah, seperti itu. Kemudian kalau agama Islam, gitu ya, kita kan belajar pendidikan agama Islam. Di sini saya merujuk pada satu ahli ya, dalam hal di sini pemerhati pendidikan agama Islam, yaitu ada ini, oke, Syekh Nakuib Al-Atas. Nah, ini sebagai bapak pemerhati terhadap pendidikan agama Islam. Karya-karyanya banyak sekali, nanti bisa dilihat di jurnal-jurnal seperti itu ya. Jadi ada dinamakan proses penanaman ilmu pengetahuan pada diri manusia. Kalau sekarang kita belum tahu satu hukum ya dalam Islam misalkan, tapi setelah kita belajar itu kita tahu. Nah, itu namanya proses gitu. Kalaupun kita belum tahu ilmu-ilmu yang lain, berarti kita hari ini masih belajar kayak gitu ya. Jadi dinamakan proses penanaman ilmu pengetahuan pada diri manusia. Tujuannya untuk apa kita belajar pendidikan agama Islam? Nah, ada tujuannya. Nah, secara gampang tujuannya itu adalah menurut Muhammad Syekh Nakuib Al-Atas ya. Yang pertama adalah kalau berbicara pada tujuan, mestinya adalah untuk hidup. Ya. Nah, oke. Menjadi siapa tadi? Manusia yang baik. Oke. Manusia itu potensinya ada 2 dilahirkan. Pertama menjadi, ada salah satu ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Mas Agus? Wama, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Ibadah. Berarti kalau berbicara pada ibadah di sini ada namanya Nah, yang kedua, potensinya diciptakan adalah sebagai khalifah fil Abdullah ini adalah apa? Beribadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu semuanya tanpa terkecuali itu selalu berzikir kepada Allah. Baik pepohonan yang sekarang kita lihat tumbuh dengan subur, kena angin ya, itu semuanya bertasbih menyebut nama Allah. Tapi manusia seperti ini tidak diberitahu caranya bagaimana. Hal terkecil yang bisa kita laksanakan ibadah paling mudah dilakukan itu ibadah apa? Mbak Nuri? Ibadah yang paling mudah dilaksanakan. Senyum, Bu. Senyum. Oke, terima kasih, benar. Kita senyum saat ini dari rumah tadi gitu ya, kemudian pergi sampai kampus. Nah, itu sudah kalau kita bertemu dengan teman kita senyum, itu sudah namanya ibadah. Kenapa? Karena mulai dari senyum itu ada hati yang memang bisa dirasakan gitu ya, tidak cemberut, tidak ini dan lain sebagainya. Oh, berarti menampakkan dia itu adalah
tidak bermasalah kan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah khalifah fil ard. Apa artinya khalifah fil ard? Artinya adalah manusia itu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi sejak kita lahir sampai nanti kita tutup usia, seperti itu. Jadi khalifah fil ard ini adalah artinya yang menjadi pemimpin bagi kita sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bukan siapa-siapa yang mempertanggungjawabkan, tapi adalah kita sendiri. Ketika kita merujuk pada Naqaib al-Atas ya teman-teman, ada suatu term yang dipakai oleh Naqaib al-Atas yang begitu familiar, ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan takdib ya, kemudian taklim sama tarbiyah. Oke. Kalau takdib, term yang dipakai oleh Naqaib al-Atas adalah takdib, artinya adalah ya, merujuk pada sebuah adab. Nah, kemudian kalau taklim, kenapa kok tidak memakai taklim atau tarbiyah dalam mengimplementasikan pendidikan agama Islam? Nah, maka kita tahu arti taklim itu adalah ada yang dinamakan pengajaran. Kemudian yang terakhir, tarbiyah. Kenapa kok tidak tarbiyah? Nah, tarbiyah sendiri artinya adalah pengasuhan. Oke, jadi term yang dipakai adalah kata takdib. Artinya adalah apa? Adab. Ketika kita belajar, berarti di situ untuk menjadi manusia yang baik, berarti perlu apa di sini? Adab. Itulah artinya gitu ya. Jadi nanti kok kaitannya dengan manusia seutuhnya, kemudian sarjana muslim yang profesional, kaitannya dari sini adalah ada adab. Oke, teman-teman, lanjut kepada sarjana muslim yang profesional. Oke, kalau sarjana muslim yang profesional, sarjana itu siapa? Sarjana muslim yang profesional. Berarti kan di situ sudah ada gelar sarjana. Seorang sarjana itu yang dia bagaimana sudah menempuh studi gitu ya, pendidikan selama 4 tahun, yang di situ sudah dikukuhkan, sudah melalui proses-proses tertentu, maka nanti bisa mendapatkan gelar sarjana. Muslim yang profesional, kenapa tidak Islam? Karena kita semuanya ya gitu ya, dalam artian kita berbicara pada muslim, jadi tidak hanya Islam saja. Jadi muslim yang profesional. Oke, jadi sarjana muslim yang profesional, jadi yang muslim yang profesional itu cirinya ada 4 yang merujuk pada siapa ya, yang merujuk pada pedoman kita yang kita memiliki tauladan dan itu nanti di sini bisa dikatakan yang pertama harus memiliki sifat sidik, kemudian amanah, kemudian fatonah, kemudian tabligh. Bisa disingkat yang dinamakan, kalau kita lupa itu menjadi STAF, staff ya. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi merujuknya pada sana. Segala sesuatu profesi yang kita lakukan harus jujur, dapat dipercaya. Kemudian apalagi? Amanah, gitu ya. Kita menyampaikan segala sesuatu dengan benar. Nah, ini sarjana muslim profesional ketika menjadi guru ya harus menjadi kita benar-benar menyampaikan ilmu dengan baik dan benar. Kemudian cerdas, nah gitu ya. Nah itu bisa disingkat tadi apa? Staff, sidik, amanah, kemudian tabligh atau nah, itu. Jadi ada 4 yang menjadi kriteria kita ini menjadi sarjana muslim yang profesional. Karena ini adalah masih proses internalisasi. Mari kita selami bersama. Kita belum terlambat karena menuntut ilmu itu tidak ada batas. Kita adalah seorang yang muslim seperti itu. Jadi itu teman-teman sedikit dari perkuliahan kita pada siang hari
istilahnya ada kuis gitu ya, yang nanti akan saya berikan gitu ya, dan memang penilaiannya itu juga ada kuis juga kayak gitu. Jadi semuanya paham ya dengan apa yang kita pelajari ini tadi? Allah ya, dan semoga kita nanti menjadi sarjana muslim yang profesional. Jadi agama ini kan tidak hanya di perguruan tinggi kita pelajari, baik di sekolah-sekolah pun juga kita sudah belajar untuk memantapkan gitu ya. Nah, kita mantapkan di sini di perguruan tinggi, dan nanti kita hidup untuk hidup masyarakat, untuk hidup sosial kita. Terutama jangan lupa kita harus memiliki sebuah adab, itu yang harus ditekankan. Adab dalam berbicara, kepada siapa saya berbicara, gitu ya. Kepada siapa saya berhadapan. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Jadi oke, teman-teman, jadi sebelum perkuliahan ini selesai, nanti ada kuis yang bisa dijawab gitu ya. Jadi kuis ini intinya dalam satu kelas semuanya nanti akan kebagian gitu ya. Jadi nanti saya bisa lewat HP, kemudian juga bisa langsung seperti ini gitu ya. Dan nanti juga ke depan itu kan masih ada pertemuan selanjutnya, kita gunakan, kita manfaatkan media sebagainya gitu ya. Oke. Satu lagi, bagaimana menjadi sarjana muslim yang profesional, Mas Agus? Silahkan ke depan. Bagaimana menjadi sarjana muslim yang profesional? Jadinya kita menjadi sarjana itu tidak harus semuanya untuk menjadi guru. Jadinya yang dimaksud profesional itu kita mengaplikasikan apa yang kita dapatkan di kehidupan yang akan datang. Misalnya kita menjadi bisnis, dokter dan lain sebagainya. Jadinya kita mengimplementasikan ilmu kita sesuai dengan kadernya, tidak harus semuanya menjadi pendidik. Dengan berlandasan apa? Dengan berlandasan akhlak, adab, dan yang menjadi pedoman kita memiliki sifat Nabi Muhammad. Sifatnya ada berapa? Ada 4 ya. Yang bisa disebut kalau kita singkatkan menjadi staf, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Oke, terima kasih di atas buat kita semuanya. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Itu sedikit dari materi kita hari ini, dan saya berharap ini menjadi bekal kita nanti ya, ketika kita belajar apapun ya, itu yang terpenting kita harus tekankan pada sebuah adab seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pada perkuliahan hari ini adalah bagaimana kita ini belajar gitu ya. Belajar itu tidak hanya materi, tidak hanya dihafalkan, tapi di situ adalah ada perubahan tingkah laku, yaitu melalui adab. Bagaimana kita nanti ketika sudah memiliki adab adalah kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi belajar kita menjadi insan kamil. Ketika menjadi sarjana muslim yang profesional, ya kita selalu mengamalkan apa yang menjadi pedoman-pedoman kita dalam aktivitas setiap hari sesuai dengan profesi yang kita emban seperti itu. Ya, oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa pekan depan insyaallah dengan materi kita selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, nanti ada tugas individu ya. Nah, di sini menghafalkan 3 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Tapi untuk pekan depan dihafalkan 1 dulu. Ini untuk tugas individu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.